untuk mengekspresikan kebahagiaan itu, bolehkah syukuran? Masa nggak boleh, ya kan? Karena begitu. Bukan hanya boleh, ya sangat dianjurkan. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Winnie asal Demak yang menanyakan bagaimana hukumnya jika kita berhutang kepada seorang di mana kita mengetahui kalau uang itu adalah uang haram yang akan kita pinjam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ya, punya utang ya sebagai warga masyarakat. Nah, ada kebutuhan juga kan, utang bahkan untuk biaya dapur lah begitu ya, ke Yahudi ya. Kalau Yahudi itu ya kita tidak jamin lah penghasilannya itu halalnya kan, karena ya nggak pakai tauhid dia kan. Bahkan ada di ayat itu Yahudi itu memandang kepada non Yahudi itu sebagai goyim saja yang boleh diperas, diperlakukan seperti yang terjadi sekarang di Palestina. Kan begitu. Ya, tidak ada istilahnya salah dan dosa itu kalau melakukan apapun. Nah, walaupun begitu ya Rasulullah pasti tahu ya, tapi ada keperluan beliau meminjam ya sejumlah ya timbangan kilogram atau apa begitu gandum ke Yahudi ya. Dah. Jadi kita bayangkan sampai minjam untuk kebutuhan makan. Berarti kan kondisi ekonomi Rasulullah SAW tidak baik-baik saja, ya kan? Ya, seorang pemimpin untuk mencukupi makan keluarganya perlu minjem ke Yahudi. Coba, ya kan? Ya, itu dilakukan. Dan ternyata si Yahudi tentu nagih kan. Kayak gayanya Yahudi, ya Muhammad, ya begitu kasar kan begitu ya. Nah, poinnya di sini ya Rasulullah membayar, bahkan dipercepat bayarannya. Tapi si Yahudi kan sok gaya ya kan. Mungkin hari H-nya itu sebelum jam D-nya dia sudah datang ya kan. Bayar nih, jangan ngemplang kayak begitulah. Ya kan. Akhirnya kan sebagian sahabat tersinggung. Ya sombong banget. Bahkan ada yang minta izin, ya Rasulullah, ini orang ya harus ya dikasih pelajaran. Iya, ini pelajarannya kan begitu, pedang ya kan. Ya jangan kan begitu. Tapi kalau mau ngasih pelajaran, kasih nasihat ke dia. Ya kalau nagih jadilah penagih yang baik gitu kan. Sebagaimana memberi nasihat kepada yang punya utang, termasuk dirinya. Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau punya utang jadilah ya yang menanggung yang baik, membayar yang baik. Artinya lebih cepat begitu malah, iya kan. Jadi itu walaupun tahu dan tidak perlu ditanyakan ini uangnya dari mana, nggak perlu ya kan. Yang jelas terlibat utang piutang ya harus bayar ya kan, walaupun dari ini tukang judi atau ini tadi Yahudi atau apapun. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Ardi asal Bekasi yang menanyakan, saya mau bertanya tentang pelaksanaan akikah. Apakah mengadakan syukuran ataupun membuat pengajian saat akikah sesuai dengan syariat, dan adakah doa saat mencukur rambut bayi? Seperti itu. Ya, sesuai dengan syariat. Bahkan sebagian ulama itu ya mewajibkan ya berdasarkan hadis yang sahih ya. Riwayat Ibnu Majah juga hadis Imam Ahmad. Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi. Ya, anak yang dilahirkan digadekan ya dengan akikahnya, artinya ada hal yang harus dibebaskan supaya nanti terbebas dari gangguan-gangguan ya, dari setan, dari apa ya. Supaya terbebas dari gangguan itu ya bebaskanlah dengan akikah. Nah, berarti akikah ini penting. Bahkan Imam Ahmad mewajibkannya, wajib kan begitu. Yang lain itu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Karena tadi akan membebaskan
gangguan-gangguan itu kan, gangguan fisik, gangguan mental, termasuk juga gangguan sosial, ekonomi kan. Akikah itu menjadi penebus itu ya. Tuzbahu yauma sabi'ihi, disembelih pada hari ketujuh. Ada yang saklek, ya pokoknya harus hari ketujuh, tidak boleh bergeser ya kan. Tapi sebagian ulama ya fuqaha yang lain ini kan kenapa tidak hari ketiga, itu kan hari ketujuh itu takbir Arabi itu memberikan kelonggaran seperti 7 hari 7 lapis langit kan begitu, itu ada betapa banyaknya iya. Berarti ini ada longgar. Tapi kelonggaran pertama ya 7 hari, makanya menurut ulama ini kalau tidak sempat ya 7 hari lagi. Itu kalau sampai tidak sempat juga, itu terakhir 21 hari. Ada yang berpendapat seperti itu, ya kan. Intinya ya akikah ini penting, ya, wajib, ya kan. Dalilnya hadis, ya kan. Tentu ayatnya ya taat kepada Allah dan Rasulnya. Rasul sudah menggariskan seperti itu. Lalu ketika memotong ada doa, ya paling tidak bismillah lah ya. Kalau doa Arabiahnya belum hafal, ya doa dengan bahasa kita. Ya mudah-mudahan ini anak menjadi anak yang soleh, sehat, cerdas. Al-Fatihah, tek, potong. Kan begitu. Jadi paling tidak bismillah dan Al-Fatihah. Di antara bismillah dan Al-Fatihah silahkan kata-kata harapan apa. Lalu potong begitu. Ada doa Arabi itu ya kan. Barakallahu laka fil maulud al-mau'ud wa ruzikta birrahu, kan begitu. Itu bisa ditanyakan kepada ustadz ya. Kalau tidak ya pokoknya bismillah dan Fatihah ya. Lalu tadi ada acara apa? Pengajian. Syukuran. Oh iya, syukuran. Iya, karena dikaruniai putra yang soleh, sehat ya kan, lahir sehat ya kan. Oh, itu bahagia. Tanyalah orang tua, pasti begitu. Jangan orang tuanya, kakeknya juga kan bahagia. Itu untuk mengekspresikan kebahagiaan itu, bolehkah syukuran? Masa nggak boleh ya kan? Karena begitu. Bukan hanya boleh ya, sangat dianjurkan ketika situasi-situasi yang menggembirakan itu. Iya, lain syakartum kan, syukuran. Bentuknya apa? Ya, tadi memotong itu lalu dibagikan dagingnya, apakah mengundang tetangga-tetangga, yaitu bentuk ya kan. Bentuk, cara. Tapi salah satu cara yang digariskan yaitu tadi motong akikahnya, tentu untuk dibagikan ke fakir miskin. Apakah dagingnya atau opornya itu teknis ya kan. Terus dalam kesempatan syukuran adalah tausiah, iyalah supaya orang itu makin mantep ya kan, diingatkan dengan ya anak yang dilahirkan ini adalah amanat, ini kedepannya akan membawa kebaikan dan seterusnya kan. Itu jelas lah. Jadi setiap kesempatan gunakanlah untuk ya lebih baik, menyongsong hari yang lebih baik, misalnya dengan tausiah. Sebab kalau tidak, apalagi mungkin untuk umum masyarakat ya kan, tidak terlalu perhatian yang begitu-begitu ya kan. Iya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Elma asal Depok ya. Saya sudah mengatakan hal yang jujur, akan tetapi saya tidak dipercayai. Bagaimana jika saya melakukan sumpah Al-Quran? Apakah diperbolehkan? Ya, ini soal cara hubungan ya dengan sesama. Berarti kan ini dengan orang dekat nih kalau begini kan. Kalau dengan orang dekat itu bahasa pergaulan itu kan bahasa lemah, lembut ya kan, akrab. Disebut lemah, lembut kan tidak kencang-kencang, ya kan. Berarti kalau dari hati ke hati kan lebih mudah. Lebih mudah begitu. Jadi kalau ada masalah datang begitu. Kalau ada sesuatu bawalah sedikit makanan atau apa, ya kan. Lalu bicaralah. Ya, ya.
Mungkin apalagi kesempatan Idul Fitri ini, oh kan untuk membebaskan itu, ya. Tapi kalau ada sesuatu yang perlu diganti karena kerugian fisik, ya, yaitu tidak cukup dengan minta maaf, itu harus ditakwid, diganti gitu dengan yang sepadan, kalaupun tidak dengan yang lebih. Ya, biasanya yang begitu-begitu kan diabaikan. Tidak cukup minta maaf, iya, tapi kan itu ganti. Nah, kan begitu. Jadi minta maaf itu membebaskan secara moral, ya kan. Tapi kalau ada kerugian materi, ya tentu harus diselesaikan, begitu ya kan. Nah, kalau perlu supaya mantap, ya ini hadirkanlah pihak ketiga, ustadz misalnya. Tuh, saya ini ada masalah dengan si Fulan, sudah agak lama juga nggak enak, pengennya kesempatan ini kita selesaikan. Ustadz bisa nggak ya ikut saya? Begitu kan. Barangkali dengan hadirnya pihak ketiga yang lebih dihormati, ya lebih mencairkan. Jadi lebih mencairkan suasana, ya salaman, lalu muanako, saling rangkul, ya kan begitu, saling berjanji akhirnya. Ya, jadi cara saja, ya pilih toh, cari cara yang terbaik, ya paling santun, ya paling ya murah, paling ramah, kan begitu. Wallahualam. Jadi mungkin belum tentu perlu sumpah. Sumpah ini kalau benar-benar di hadapan terdesak hakim atau di hadapan arbitrase, ya kan. Coba sumpah deh, ya mungkin ya tidak sampai perlu sumpah juga, ya kan. Ya udah, ya. Untuk meyakinkan bahwa saya gini, saya sumpah deh, kalau perlu nih saya dengan, ya itu nanti kalau ya apa namanya mediator arbitrase ini ya biar mantep ya. Baru kalau tidak ya selesai saja. Wallahualam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Untung asal Klaten yang menanyakan terkait batas masjid. Teras masjid itu sudah masuk wilayah masjid atau bukan? Ada pertanyaan dari ibu-ibu, bolehkah teras masjid digunakan untuk kegiatan PKK yang beberapa pesertanya Nasrani? Ya, masjid itu tentu ada pengertian fisik, ada pengertian fungsi, ya kan. Nah, kalau fungsi kan tentu untuk sholat, sujud, ya kan. Pasti tiap jengkal yang memang mesti di situ untuk sujud, seperti tempat imam, itu memang harus di situ untuk sujud. Lalu pertengahan, ya kan, itu untuk sujud. Ya, dan biasanya ngikuti pengertian fisik, berarti paimbaran, ya begitu, itu masjid, ya toh. Lalu setelah paimbaran di berikutnya itu masjid, ya. Lalu jamban itu bagaimana, kan pasti ada tempat toilet dan lain-lain, diperlukan untuk wudhu, ya kan. Apakah itu bagian daripada masjid, tapi apa namanya hurmahnya tidak sehurmah masjid itu kan. Sebab di situ orang juga buang air, ya kan, wudhu, ya kan. Nah, dirawat, tapi dibedakan. Itu memang keseluruhan masjid, tapi fungsi masjid tidak di situ kan. Nah, yang tadi tanyakan teras, ya, emper, ya. Emper masjid itu gimana termasuk, ya, tapi ya tentu hari-hari tidak dijadikan tempat sholat. Kecuali kalau ya luber misalnya, ya berlebih, ya itu berarti kan hari-hari yang ekstra, musim tertentu. Sebagaimana di emper juga, ya mungkin anak-anak kita juga lari-lari, ya kan. Mungkin juga ada ya namanya anak, ya bisa saja bawa kotoran, ya kan. Nah, itu di emper. Tapi kalau masjidnya kan ditutup, ya kan, supaya tidak ada hal yang demikian. Nah, yang ditanyakan tadi digunakan kegiatan untuk PKK. PKK. Kalau PKK kan kepentingan sosial, baik gitu. Menurut saya itu boleh, ya kan. Asal tentu bisa menjaga
hurmatul masjid. Jadi tidak ada unsur najis yang dibawa dalam kegiatan PKK. Saya yakin tidak, apa perlunya kan? Ya pasti. Cuma ada peserta Nasrani. Peserta Nasrani itu tidak najis ya. Innamal musyrikuna najasun itu ya, itu ulama sepakat itu najis akidahnya. Ya. Bukan najis fisiknya. Ya kan? Bukan najis fisiknya. Akidahnya ya harus dijauhi ya kan. Itu harus dibuang fisiknya, ya kan. Buktinya Pak, seorang Muslim boleh nikah dengan Nasraniah, ya toh? Tentu itu karena tidak najis. Ya, kalau najis ya kan boleh seorang Muslim nikah dengan Nasraniah, boleh ahlul kitab, ya kan boleh. Jadi ya ikut dalam PKK, bagus itu malah mereka ikut diajak supaya gaul ya sesama dengan warga yang lain. Itu boleh insya Allah, tadi bisa menjaga ya hurmatul masjid, kemuliaan masjid ya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Rahma asal Sragen. Apakah seorang anak masih dianggap durhaka kepada orang tuanya jika dia sudah meminta maaf berulang kali namun orang tua belum memaafkan? Tentu saja ini prihatin ya. Hubungan orang tua anak seperti itu kan ini mungkin udah lama juga ya. Dan apa sih kan harus dicari ini sebabnya, dan sepertinya tidak bisa diselesaikan berdua. Ini sudah gawat ini, iya kan? Perlu bantuan yang lain, apakah saudaranya yang lain, apakah guru atau apa, ya kan? Ya ini adalah musibat besar, orang tua dan anak yang nggak mau saling tegur sapa, tidak mau saling maafkan. Waduh, ini kan ini ada pasti ya kesalahan yang berat ya, itu didudukan. Ini perlu ya pihak ketiga lah, ya dari pihak orang tua siapa nih yang akan mendengar, menyampaikan dari pihak anak kan begitu. Lalu ya dengan cara yang baik atau ya didudukan masalahnya. Oh, masalahnya itu salah sangka mungkin, ya kan. Ketika dicari ya akar masalahnya apa, ya kan. Biasanya kan tidak sulit-sulit amat itu. Biasanya soal persepsi biasanya. Ya, saya kira begitu. Soal praduga, makanya ini adzunun ini jangan diumbar. Ya kan, kalau ada sesuatu yang dipersepsi perlu sampaikan. Jangan dibiarkan besok itu persepsinya akan berubah. Jangan begitu. Wah, itu mungkin ya kan. Itu kan apalagi terhadap orang tua. Ya, ini harus diselesaikan dengan segera, tapi perlu arbitrase lah atau namanya wasatoh ya, mediasi ini ya, supaya bisa diketahui apa akar masalahnya dan dicarikan bagaimana ya kunci jawabannya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Alunaka Islam Solusi Kehidupan telah dijawab. Untuk itu, untuk mengakhiri acara kita pada kali ini, kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Allahumma ighfir lil muslimin warhamil muslimin wa barik lil muslimin. Allahumma afina wa'fu anna warhamna ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna imaman lil muslimin. Allahumma ja'alna khadiman lil muslimin. Allahumma ja'alna khazinan lil muslimin wa khadiman lahum ya rabbal alamin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin.